شكر من طلب المزيد من الملك الديان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكريم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرته والرضوان. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, selayaknya dan sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah bila kita di siang ini masih diberi kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat meskipun dalam situasi seribet apapun, sejauh manapun perjalanan, namun kita masih diberi kekuatan iman untuk selalu mencintai dan mentaati perintah Allah berupa sholat Jumat. Dan ini merupakan sebuah aplikasi bahwa kita sedang berjuang untuk mentaati perintah-perintah Allah, dan kita juga sedang berjuang untuk menjauhi larangan-larangan Allah sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diakui umat beliau di alam nyata ini sampai di akhir perjalanan nanti, yaitu di akhirat insyaallah. Allahumma amin. Dan juga kita selalu berharap semoga Allah memberikan syafaat Rasulullah sehingga kita bersama-sama dengan beliau, bersama umat-umatnya, dan kita diakui umat yang dicintai oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Surat Al-Hajj 77. Dan juga walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah pun memberikan pelajaran kepada kita agar kita untuk ngempet ataupun menahan omongan, kecuali sangat perlu dan itu baik. Jika memang omongan kita ini yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang jelek, lebih baik falyasmut, atau kita lebih baik diam, karena ini merupakan salah satu tanda imannya seorang, sempurnanya iman seorang, hanya berkata baik atau selalu diam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang manusia yang bangkrut, para sahabat pun menjawab bahwa orang yang bangkrut ataupun yang rugi adalah mereka yang mempunyai harta namun tidak bisa menggunakan hartanya dengan baik, atau mempunyai kekayaan tetapi tidak bisa menjadi bekal untuk ke akhirat. Tapi Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang berbuat baik, beramal soleh, ibadahnya baik, namun masih juga suka membicarakan orang lain, suka membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, maka kejelekan-kejelekan orang lain yang selalu dibicarakan ini tadi akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang membicarakan. Artinya para jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah,
Kita tidak boleh sombong meskipun kita sudah rajin melakukan ibadah sholat Jumat 5 waktu sekali dalam hari sepekan ataupun 5 waktu dalam sehari semalam. Meskipun kita sudah rajin ibadah sunnah, kebaikan-kebaikan yang lain, rajin beribadah, rajin menuntut ilmu, tapi ingat, jika kita masih juga suka membicarakan kejelekan orang lain, menggunjing saudara kita, menggunjing saudara seiman kita, hati-hati, itu bisa mengikis, bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan yang selama ini kita kerjakan, bisa impas, bahkan bisa rugi. Maka berhati-hatilah para jamaah yang dimuliakan Allah, daripada kita menggunjing orang lain, daripada kita membicarakan orang lain, apalagi kejelekan-kejelekan orang lain, lebih baik kita diam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai tanda orangnya beriman adalah tidak berbicara kecuali yang baik. Kecuali yang baik. Jika ada saudara kita, teman kita yang berbicara dengan membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, segeralah alihkan pembicaraan agar kita tidak larut untuk terjerat dalam jurang neraka. Atau kita segera alihkan pembicaraan menuju yang baik-baik saja. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah penguasa dunia adalah medsos. Medsos menguasai otak manusia. Medsos dengan mudahnya kita membicarakan ataupun mengetahui orang berbicara tentang kejelekan orang lain. Ingat, siapapun orangnya, jika sudah berani mengobrol kejelekan orang lain, itu pertanda orang ini dipertanyakan imannya. Jika ternyata yang berbicara membicarakan menggunjing orang lain, kejelekan orang lain itu adalah bukan orang Muslim, biarkan saja. Biarkan saja mereka berbicara semau dia. Biarkan saja. Kalau bisa kita peringati, kita ingatkan. Kalau tidak, biarkan saja. Kenapa? Itu sudah bagian kegiatan mereka yang selalu setiap hari diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada neraka. Tapi khusus bagi orang-orang yang beriman, khusus saudara-saudara yang mendengarkan khutbah ini yang seiman seagama dengan khotib. Khotib hanya mengingatkan khusus pada pribadi khotib dan umumnya para jamaah yang hadir di masjid ini. Stop berbicara ataupun menggunjing orang lain, apalagi membicarakan kejelekan orang lain. Ingat, obrolan kita tentang kejelekan itu akan menghabisi kebaikan-kebaikan kita yang selama ini sudah kita kumpulkan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang rajin ibadah, orang yang rajin kebaikan, berbuat kebaikan, namun rajin juga membicarakan kejelekan orang lain. Bisa-bisa bangkrut. Dan sebaliknya, berbahagialah kita yang selalu dibicarakan kejelekan-kejelekan kita oleh orang lain. Pertanda kebaikan-kebaikan orang lain tadi akan ditukar untuk kita menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Karena di dunia ini hanya dua pilihan. Hanya satu di antara dua, positif dan negatif. Baik dan jelek. Neraka atau surga. Orang beriman atau yang tidak beriman. Jalan yang lurus atau jalan yang bengkok. Jalan yang terang atau jalan yang sesat. Dan semua itu ternyata terserah kita apa yang akan kita pilih. Tapi ingat, perbuatan apapun yang kita kerjakan, semua itu pasti ada balasannya. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah semaumu. Tapi ingat, semua itu ada balasannya. Jika kita berbuat baik, sekecil apapun, Allah akan membalas kebaikan tersebut. Dan sebaliknya,
sekecil apapun kejelekan yang kita kerjakan, Allah sudah menyediakan balasannya. Daripada balasan yang negatif, daripada kita memilih yang negatif, sebaiknya kita memilih yang positif saja. Termasuk dalam menghadapi permasalahan hari ini, banyak orang menyebar fitnah, banyak yang menggunjing saudara-saudara kita. Biarkan mereka, tapi ingat, mereka akan dibungkam sendiri oleh waktu. Suatu saat akan dibungkam sendiri. Tapi selain itu, para jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi berita, jika kita mendengarkan berita yang negatif, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya, karena al-khabar laisa kal muayyanah. Karena berita itu tidak seperti kenyataan. Dan kenyataannya yang baik selalu kita harapkan. Dan semoga harapan kita, semoga Indonesia yang sekarang ini sedang bergonjang-ganjing apapun permasalahannya, kita doa, kita mohon kepada Allah agar kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Yang mau belajar, mau kuliah akan lebih lancar lagi, tidak bingung lagi, tidak disusahkan oleh peraturan-peraturan yang membingungkan remaja ataupun pelajar sekarang. Mudah-mudahan kita dilancarkan dan selalu husnul khotimah, selalu berbuat baik dan selalu berjalan shiratal mustaqim di jalan Allah, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza shiratal mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasyaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Surat Al-An'am 153. Jalanallah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadi sholihin wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin wa wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.